Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Kamis. Hari ini kita akan bahas tentang tema baru. Nah saudara, saya membaca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, kata baru ini adalah kata yang paling ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh dunia periklanan, saudara. Itu kata yang paling menarik dan paling menggairahkan. Nah, saudara, kita pasti selalu ingin produk-produk yang paling mutakhir, paling baik, paling canggih, saudara, paling terbaru. Nah, saudara, kita tahu sekarang teknologi, apalagi handphone itu setiap mungkin 3 bulan sekali atau setengah tahun sekali keluar yang baru, saudara. Jadi orang berburu-buru mencari handphone yang produk terbaru, dan orang bisa merasa malu kalau masih pakai ponsel yang lama, apalagi anak-anak remaja, anak-anak pemuda, saudara. Tidak ada lagi orang yang sekarang bisa nonton di TV cembung itu, TV tabung itu, jarang, saudara. Meskipun saya juga masih ada di rumah, saudara, TV tabung. Nah, kita bisa melihat di Alkitab juga ada kata baru. Memang di Alkitab banyak penghargaan kepada tradisi-tradisi yang pernah dikaruniakan Allah. Kitab suci juga mengungkapkan bahwa Sang Pencipta masih kreatif, masih terus melakukan hal-hal yang baru bagi kita, di sekeliling kita, di dalam hati kita. Yesus berkata bahwa seseorang yang belajar Alkitab sungguh-sungguh, yang mengikut Dia, ibarat seorang yang memiliki rumah yang memeriksa bagian lotengnya dan mengeluarkan harta yang baru dari perbendaharaannya yang lama. Saudara, dalam Matius 13 ayat 52 itu yang Yesus katakan. Penggunaan yang baru, saudara. Nah, saudara, Anda mungkin menganggap perjanjian lama sesuai namanya itu bersifat kuno. Kitab-kitab perjanjian lama itu expired, saudara. Enggak, saudara. Namun, saudara, dalam Kitab perjanjian lama, Allah terus menggunakan hal yang baru. Allah gemar akan yang baru. Allah senang hal-hal yang baru. Allah mengungkapkannya kepada para nabi, saudara. Dalam Yesaya 43 ayat 19, Dia berkata kepada Yesaya, "Lihat, aku hendak membuat segala sesuatu yang baru." Allah berjanji akan menuntun umatnya keluar dari tanah pembuangan di Babel dan memperbaharui tanah kelahiran mereka yang sudah hancur berantakan, ditinggal. Saudara, itulah janji Tuhan kepada Yesaya, kepada umat Israel. Nah, saudara, kisah nabi yang lain juga, saudara. Yeremia meratap menjelajahi reruntuhan di Yerusalem. Tapi ia terus berharap di tengah-tengah bencana itu, ia berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Nah, saudara, Allah masih menyatakan kasih-Nya dengan cara-cara yang baru. Nah, saudara, Allah tidak hanya membangun ulang Yerusalem. Rencana besarnya yang bergema dalam nubuat-nubuat perjanjian baru adalah untuk menciptakan langit dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu seperti kehancuran, hukuman itu tidak akan diingat lagi, tidak akan timbul lagi dalam hati. Yesaya 65 ayat 17. Demikian juga, saudara, dalam kitab perjanjian baru. Perjanjian baru banyak sekali menggunakan kata baru. Ada 2 jenis kata Yunani yang diterjemahkan dengan kata baru. Pertama, kata neos, merujuk kepada kebaruan, sifatnya yang lebih muda. Contoh, model yang keluar baru tahun ini. Namun, kata yang diartikan baru yang sering digunakan adalah kata kainos. Itu artinya baru dan berbeda. Sesuatu jenis yang baru. Kita dapat memahami bagaimana karya Yesus mengubahkan hidup dan dunia itu. Harus digambarkan dengan tingkat kebaruan seperti kainos. Jadi, karya Yesus itu mengubahkan hidup dan dunia yang benar-benar baru, saudara. Kainos, saudara. Nah, Yesus memberikan arti yang baru dalam tradisi Paskah.
ketika ia mengangkat cawan anggur dan berbicara tentang perjanjian baru oleh darahku. Lukas 22 ayat 20. Dan ia juga memberikan perintah yang baru kepada murid-muridnya, supaya mereka, murid-muridnya itu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Nah, saudara, Petrus mengingat akan hal ini dan ia berkata dan memuji Tuhan. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Jadi saudara, gambaran kitab suci tentang hal yang baru itu adalah sering sekali. Dan puncaknya dalam Wahyu 21 ayat 1. Allah yang duduk di atas tahta, memerintah atas langit dan bumi yang baru. Dia berfirman, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Di ayat 5. Nah saudara, ayat ini menggemakan kata-kata Yesaya yang sebelumnya, yang kita bahas dalam Yesaya pasal 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat segala sesuatu baru, menyatukan rencana dan tujuan Allah dari Alkitab. Jadi sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah membuat sesuatu yang baru. Nah saudara, biarlah kita terus sadar bahwa hidup kita sekarang ini adalah hidup yang baru. Kita yang sudah percaya kepada Kristus, diselamatkan oleh Dia, mengaku dosa, dan kita diubahkan hati kita. Kita adalah yang baru, saudara, bukan yang lama. Ketika kita ingat hidup kita sekarang ini, mungkin kembali lagi kepada hidup kita yang lama, jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan yang lama. Mari saudara, kita kembali kepada Dia. Kita ingat bahwa Tuhan telah membuat hati kita baru. Mari kita perbarui komitmen kita dan kita hidup bagi Dia. Hidup yang baru, karena Allah sanggup melakukannya. Allah terus memperbaharui hati kita, akal budi kita, iman kita. Biarlah kita boleh menyanyikan pujian dari PPK, saudara. Besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Biarlah itu boleh menjadi pengharapan kita dan pujian kita sepanjang hari, sepanjang minggu, bulan, dan tahun demi tahun. Terus sadar bahwa kita adalah orang yang baru, hati yang baru, jiwa yang baru, hidup yang baru untuk Tuhan kita yang memperbaharui kita hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui karya-Mu di kayu salib, kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau memperbaharui hati kami. Engkau sucikan kami, Engkau baharui kami. Nah, biarlah kami terus boleh memperbaharui hidup kami Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak mau lagi hidup dalam yang lama. Kami mau hidup yang baru di dalam Tuhan. Biarlah kami boleh terus merangkak dalam iman, dalam percaya akan kuasa Tuhan yang mampu mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Pimpinlah kehidupan kami sepanjang hari ini, agar kami boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.